Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih sempat melanjutkan pembelajaran. Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi uswatun hasanah untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kelas 8. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang beramal soleh. Pada kesempatan ini kita sudah masuk kepada materi berbaik sangka. Berbaik sangka atau berprasangka baik, dalam bahasa agamanya disebut husnuzon, ya, yaitu merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Lawan dari kata husnuzon adalah su'uzon. Su'uzon artinya berburuk sangka, ya. Berburuk sangka merupakan perilaku yang sangat tercelah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena akan mendatangkan mudarat atau mendatangkan bahaya baik kepada diri pelaku ataupun orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berburuk sangka, ya, sebagaimana firman-Nya. Silahkan buka Quran surah Al-Hujarat ayat 12. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da aw yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Inilah ayat tadi, ya, yang melarang kita untuk berburuk sangka, ya. Kemudian masih tentang berburuk sangka, ya, dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabu. Hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Kemudian aku sekalian, mari kita membiasakan berbaik sangka dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa saja bentuk berbaik sangka itu? Ya, berbaik sangka, ya, dalam pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya, ya, dan bersabar atas semua cobaan, ya. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya, ya, maka sudah seharusnya manusia, ya, kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lalu, mengapa kita harus bersabar
atas cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sempurna dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Setiap cobaan dan ujian dari Allah tidak bertujuanlah menyakiti hambanya. Namun cobaan itu datang untuk menguji kalian. Kita mau diuji keimanan kita, kita mau diuji kesabaran kita. Itu yang pertama, tentang berbaik sangka. Yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Pernahkah kalian itu mengalami kesusahan dalam hidup atau kesulitan? Kalau pernah, tentu bagaimana cara menghadapi hal tersebut. Orang yang selalu berbaik sangka kepada dirinya sendiri tentu memiliki sikap percaya diri, sikap optimis dan sikap bekerja keras. Namun sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada dirinya sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Atau dengan kata lain, biasa saudara mengatakan, saya tidak usah bekerja, tidak usah berusaha, ini sudah takdir. Padahal takdir itu baru datang ketika kita sudah berusaha, dengan optimis, dengan kepercayaan diri kita. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Kita ini sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita, tentu tidak bisa hadir tanpa orang lain. Orang yang ada di sekitar kita itu haruslah kita perlakukan dengan baik, dengan sopan, dengan santun, saling menghargai, menghormati, berprasangka baik kepada orang lain. Insya Allah akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan, baik itu kehidupan rumah tangga, rumah kita sendiri, ataupun kehidupan lingkungan masyarakat kita. Sikap buruk yang kita lakukan itu, atau prasangka buruk yang kita lakukan itu, pasti akan memicu perselisihan, pasti akan memicu konflik, pasti menimbulkan banyak masalah, banyak pertikaian dan kerusuhan terjadi. Itu diakibatkan karena selalu berburuk sangka, selalu berperasaan yang tidak baik kepada saudara kita. Jika ada isu-isu yang berkembang tentang kita, hendaknya kita perbaiki dulu, diklarifikasi dulu, ditabayun dulu, agar kita tidak terjerumus kepada sikap curiga dan berprasangka buruk. Olehnya itu, anak sekalian, mari kita tumbuhkan perasaan yang baik, kita berprasangka baik kepada keluarga, teman, tetangga, teman bermain, sahabat, supaya hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Itulah anakku sekalian tentang sedikit tentang berbaik sangka. Kemudian bagi yang keempat, manfaat berbaik sangka. Jadi manfaat berbaik sangka untuk kita adalah, yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Artinya orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur apabila mendapat kenikmatan, dan setelah itu dia bersabar ketika dia ditimpa ujian dan cobaan. Yang kedua, manfaat baik sangka, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Kemudian yang ketiga, manfaat baik sangka bisa membentuk pribadi yang kuat atau yang tangguh, tidak
mudah menyerah. Kemudian yang keempat, menjadikan seseorang itu teguh pendirian, ya, sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Kemudian yang kelima, bisa menjadikan orang itu kreatif, artinya bisa menciptakan sesuatu, berbuat sesuatu kepada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang keenam, manfaat baik sangka bisa menyebabkan seseorang itu tidak mudah putus asa. Kemudian yang ketujuh, ya, bisa menciptakan hubungan persahabatan dan persaudaraan supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedelapan, bisa terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan saudara-saudaranya. Kalau sudah melakukan sesuatu kesalahan, dia menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saudaranya itu. Kemudian yang terakhir, manfaat berbaik sangka, hatinya selalu senang, hatinya selalu bahagia atas kebersihan orang lain. Dia tidak cemburu kepada orang-orang yang berhasil. Itulah anakku sekalian, manfaat baik sangka. Oke anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini, dan kita mengakhiri pembelajaran dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.